Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 20 Mei tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Baiklah, judul renungan kita dari pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 adalah rahasia yang disingkapkan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dunia ini menyimpan segudang misteri, betul bukan? Uniknya, misteri itu selalu menggoda manusia untuk menyingkapkan selubungnya. Ia selalu menitipkan penasaran kepada hikmat dan pengetahuan kita yang terbatas. Kita terus mencari dan mencoba memecahkan teka-teki itu. Salah satu misteri terbesar kehidupan adalah tentang Allah serta karyanya. Dalam pelayanannya, Paulus memberitakan sebuah rahasia. Sumbernya dari hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Penguasa dunia, kata Paulus, tidak ada yang mengenalnya. Rahasia tersebut merujuk pada karya keselamatan Allah kepada dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Ia mati dalam mewujudkan rahasia tersebut, dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut sudah bertekuk lutut. Menurut Paulus, ada dua hal tersembunyi tentang Allah, yaitu kematian dan kebangkitannya. Namun keduanya telah disingkapkan kepada manusia, khususnya bagi orang percaya. Rahasia tersebut tersingkap bukan oleh hikmat dan pengetahuan, tetapi oleh roh. Roh yang memungkinkan manusia mengetahui rahasia Allah. Roh itu berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus, bukan dari dunia ini. Melalui Roh Kudus, tabir rahasia ini dibukakan kepada mereka yang percaya pada kematian sekaligus kebangkitannya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap menjadi kabut misteri. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali kesulitan memahami rencana Allah. Apalagi ketika kita mengalami ketidakadilan, mengalami duka cita dan penderitaan. Kita mungkin mulai mempertanyakan rencana Allah. Dalam situasi demikianlah, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita mohon bantuannya untuk memahami rencana Allah dalam pergulatan hidup ini. Ketika kita mengandalkan hikmat manusia semata, itu semua justru akan membutakan mata rohani kita. Dan akibatnya, kita tidak dapat melihat rencana agungnya. Sebaliknya, jika kita bersandar pada hikmatnya Tuhan, kita akan beroleh kelegaan karena Dia akan menjelaskan semuanya dengan caranya. Bagi orang benar, tidak ada sesuatu yang terselubung. Hanya saja, kita perlu terus bergaul bersama-sama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena Roh Kudus akan diutus untuk kita, membantu kita untuk dapat memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak rahasia yang kita tidak ketahui secara manusia. Tapi jika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, Allah sendiri menyingkapkan kebenaran demi kebenaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui, semua peristiwa itu tidak akan pernah merugikan kita. Tapi setiap peristiwa itu membawa kita semakin mengenal siapa Allah secara pribadi, sehingga kita mampu memberitakan kebesarannya kepada orang-orang di sekitar kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk pergi memberitakan kebesaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.